Jika kamu lahir di weton pahing, dan selama ini hidupmu terasa berat, usaha jalan tapi lambat, rizki datang tapi selalu bocor, bahkan sering diremehkan orang terdekat, berhenti menonton sebentar. Karena menurut Primbon Jawa Lama, ini bukan nasib buruk. Ini justru tanda awal kekayaan yang sedang dibentuk. Dan yang mengejutkan, pola kekayaan pahing ini tidak dimiliki weton lain. Primbon Jawa tidak pernah bicara soal kaya secara instan. Ia bicara tentang pola hidup, waktu, dan cara alam bekerja. Dan di antara semua weton, pahing adalah salah satu yang paling sering salah dibaca. Banyak orang melihat pahing sebagai terlalu pendiam, terlalu sabar, hidupnya lambat naik. Padahal, Primbon Lama justru mencatat sesuatu yang berbahaya. Pahing bukan weton cepat kaya, tapi weton yang kekayaannya sulit runtuh. Itulah sebabnya, hidup pahing sering dimulai dari tekanan, dari kegagalan, dari fase capek tapi tidak bisa menyerah. Primbon menyebut fase ini sebagai laku sunyi, sebuah proses diam-diam di mana mental, kesabaran, dan arah hidup sedang dibentuk. Dan di titik tertentu, tanpa disadari, rizki mulai berubah arah. Bukan lagi kamu yang mengejar uang, tapi peluang, orang, dan keadaan yang mulai mendekat sendiri. Jika kamu pahing dan pernah merasa hidupmu berat tanpa sebab jelas, kamu sering disakiti tapi memilih diam, kamu bukan pemalas, tapi hasilnya selalu tertunda, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tulis pahing di kolom komentar jika kamu lahir di weton ini. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai penanda bahwa kamu siap membuka pola rezeki yang selama ini tersembunyi. Dan jangan geser video ini, karena di bagian berikutnya, saya akan membongkar pola kekayaan pahing yang secara terang-terangan tidak dimiliki weton lain menurut Primbon Lama. Bukan mitos, bukan karangan, tapi catatan yang selama ini jarang dibahas. Tetap di sini, karena bisa jadi jawaban dari beratnya hidupmu selama ini akan mulai masuk akal. Dalam Primbon Jawa Lama, weton tidak pernah diposisikan sebagai hiasan tanggal lahir. Ia adalah peta hidup. Dan pahing berada di jalur yang tidak umum. Banyak orang keliru membaca pahing karena melihat permukaannya saja. Hidupnya sering tampak biasa, bahkan tertinggal. Tidak menonjol, tidak ramai, tidak cepat kaya. Namun, justru disitulah letak perbedaannya. Primbon menyebut pahing sebagai weton yang tidak diberi kemudahan di awal karena ia dipersiapkan untuk kekuatan di akhir. Bukan untuk bersinar cepat, tetapi untuk bertahan lama. Orang pahing sering menjalani hidup dengan pola yang sama. Berjuang lebih keras dari orang lain, hasil datang lebih lambat, sering dipaksa sabar dalam kondisi tidak adil. Ini bukan kesalahan arah, ini desain hidup. Primbon Lama mencatat bahwa pahing memiliki energi meneng nanging regani. Diam, tapi nilainya terus naik. Artinya, pahing tidak didorong untuk kaya lewat jalan pintas. Ia diarahkan untuk membangun fondasi mental, karakter, dan ketahanan batin lebih dulu. Karena menurut Primbon, kekayaan tanpa ketahanan batin hanya akan berakhir cepat. Inilah alasan mengapa pahing sering tidak cocok ikut-ikutan, tidak nyaman mengejar tren, terasa sendirian dalam proses hidupnya. Namun justru dari kesendirian itu, pahing ditempa menjadi pribadi yang tidak mudah goyah saat uang datang. Primbon bahkan meregaskan satu kalimat keras. Banda pahing ora teka kanthi rame, nanging ora gampang lungo. Kekayaan pahing tidak datang dengan keramaian, tapi juga tidak mudah pergi. Dan ini yang membedakan pahing dari weton lain. Weton lain bisa kaya karena momen. Pahing kaya karena struktur hidupnya sudah siap menampung rezeki besar. Itulah sebabnya hidup pahing di awal sering terasa seperti ditahan. Bukan ditolak, bukan dikutuk, tapi ditunda sampai siap. Jika kamu pahing dan selama ini merasa hidupmu terlalu berat untuk ukuran orang biasa, kamu dipaksa dewasa lebih cepat, kamu belajar sabar bukan karena mau tapi karena keadaan, maka menurut Primbon, kamu sedang berada di fase pembentukan. Dan fase ini hanya diberikan pada weton yang punya potensi besar di tahap akhir hidupnya. Pahing bukan weton yang bersinar cepat, tapi ketika waktunya tiba, cahayanya sulit dipadamkan. Primbon Jawa Lama mencatat satu hal yang sering membuat orang pahing salah paham terhadap hidupnya sendiri. Rezeki pahing tidak tumbuh di zona nyaman. Jika hidupmu tenang sejak awal,
Jika jalanmu selalu mulus, maka besar kemungkinan bukan jalur pahing yang sedang bekerja. Pahing justru diaktifkan oleh tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan batin, tekanan dari orang terdekat yang meremehkan. Primbon menyebut ini sebagai titik gesek nasib, fase di mana seseorang dipaksa berada di batas, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk mengubah arah hidupnya. Inilah sebabnya banyak pahing mengalami pola yang sama. Usaha pertama gagal, kerja keras tidak langsung dihargai. Sering merasa sudah maksimal, tapi hasil belum sebanding. Bagi weton lain, tekanan seperti ini bisa mematahkan. Bagi pahing, justru sebaliknya. Primbon mencatat kalimat penting. Naliko pahing kacekel kahanan, bondo wiwit obah. Artinya, saat pahing benar-benar terjepit oleh keadaan, energi rezekinya mulai bergerak. Mengapa harus setelah tertekan? Karena tekanan memaksa pahing melakukan 3 hal penting. Berhenti mengandalkan orang lain, mengenali kekuatan dirinya sendiri, dan mengambil keputusan hidup yang tegas. Tanpa tekanan, pahing cenderung terlalu sabar, terlalu mengalah, terlalu lama bertahan di tempat yang tidak berkembang. Tekanan itulah yang memutus rantai lama. Banyak pahing baru menemukan jalur rezekinya setelah dikhianati partner, dipecat secara tidak adil, kehilangan uang dalam jumlah besar, atau dipermalukan di depan orang lain. Peristiwa-peristiwa ini bukan kutukan. Menurut Primbon, itu adalah titik belok takdir. Karena setelah fase itu, biasanya terjadi perubahan halus. Pola berpikir lebih realistis, keberanian mengambil risiko meningkat, intuisi terhadap peluang makin tajam. Dan yang paling khas, pahing mulai tidak bisa lagi hidup setengah-setengah. Ia either jatuh sepenuhnya atau naik dengan arah yang jelas. Primbon menyebut fase ini sebagai dibukakan jalan sepi. Jalan yang tidak ramai, tidak banyak pesaing, tapi stabil dan menguntungkan. Inilah kenapa kekayaan pahing sering datang dari jalur yang tidak populer, usaha yang dianggap sepele orang lain, bidang yang ditekuni dengan konsisten, bukan sensasi. Dan ketika uang mulai datang, ia datang dengan pola yang berbeda. Pelan tapi pasti, jarang bocor, makin lama makin besar. Jika kamu pahing dan merasa hidupmu penuh tekanan belakangan ini, Primbon justru memberi satu pesan tenang. Selama kamu tidak menyerah, tekanan ini sedang menggeser rezekimu ke level yang lebih tepat. Pahing tidak dibuat untuk kaya karena keberuntungan sesaat. Ia dibuat kaya karena ketahanan yang sudah teruji. Ini bagian yang paling sering disalahpahami oleh orang pahing, bahkan oleh pahing itu sendiri. Ketika hidup terasa berat terlalu lama, ketika usaha berjalan tapi uang selalu habis, ketika melihat orang lain lebih mudah naik, muncul satu pertanyaan pahit. Kenapa aku selalu tertinggal? Primbon Jawa Lama menjawabnya dengan tegas, karena pahing tidak boleh kaya sebelum siap. Dalam catatan Primbon, pahing termasuk weton yang rezekinya sensitif terhadap mental dan karakter. Jika uang besar datang terlalu cepat, ia justru bisa menjadi sumber kehancuran. Itulah sebabnya, pahing sering ditahan di fase kekurangan. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak layak, tapi karena belum selesai ditempa. Primbon menyebut fase ini sebagai tirakat hidup tanpa disadari. Pahing tidak disuruh puasa, tapa, atau ritual berat. Hidupnya sendiri yang menjadi latihan. Latihan sabar saat tidak punya, latihan jujur saat tergoda jalan pintas, latihan rendah hati saat diremehkan. Dan latihan-latihan inilah yang membuat mental pahing berbeda. Banyak pahing baru menyadari satu hal setelah melewati fase miskin. Mereka jadi lebih hati-hati terhadap uang, tidak mudah tergiur pamer, tahu mana kebutuhan dan mana jebakan. Primbon menuliskan kalimat yang cukup keras. Pahing sing durung nate kekurangan, durung siap nampa banda gede. Artinya, pahing yang belum pernah benar-benar kekurangan, belum siap menerima kekayaan besar. Karena kekayaan pahing bukan sekadar soal jumlah, tetapi soal daya tahan. Weton lain bisa bangkrut lalu bangkit lagi. Pahing, jika salah mengelola fase awal, bisa tersesat terlalu jauh. Maka alam memilih cara yang lebih aman.
Miskin dulu, kuat dulu, baru diberi. Di fase miskin inilah biasanya Pahing belajar hidup sederhana, mengenal arti cukup, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dan tanpa disadari, mereka sedang membangun sistem hidup yang rapi. Saat rezeki mulai masuk, sistem itu bekerja. Pengeluaran terkendali, keputusan finansial lebih matang. Rezeki tidak habis untuk membuktikan apa-apa. Inilah pembeda paling besar Pahing. Banyak orang kaya tapi gelisah. Banyak uang tapi hidupnya bocor. Pahing ketika akhirnya kaya, cenderung tenang dan terkendali. Jika kamu Pahing dan sekarang masih berada di fase kekurangan, Primbon memberi satu pesan jujur. Fase ini tidak boleh dilompati, karena dari sinilah kamu belajar bagaimana uang bekerja, bagaimana nafsu dikendalikan, bagaimana hidup tidak bergantung pada materi. Dan ketika semua itu sudah matang, rezeki tidak datang sebagai cobaan lagi, melainkan sebagai alat untuk menguatkan hidupmu. Pahing tidak dilatih untuk sekedar punya uang. Ia dilatih untuk memegang uang tanpa kehilangan arah. Dalam Primbon Jawa lama, kekayaan tidak pernah datang tiba-tiba tanpa tanda. Ia selalu diawali perubahan hidup yang halus, tapi tegas. Dan pada Pahing, tanda-tanda ini sering muncul justru saat hidup terasa sepi dan tidak ramai. Primbon menyebut fase ini sebagai mlebu gopuro bondo, masuk ke gerbang kekayaan. Bukan berarti uang langsung datang deras, tapi arah hidup sudah dikunci. Tanda pertama yang hampir selalu muncul adalah lingkaran sosial menyempit secara alami. Bukan karena Pahing menjadi sombong, melainkan karena banyak orang mulai tidak lagi sefrekuensi. Obrolan dangkal terasa melelahkan. Keramaian tidak lagi memberi energi. Primbon melihat ini sebagai proses penyaringan. Orang-orang yang hanya datang saat senang, pelan-pelan menghilang sebelum rezeki besar masuk. Karena menurut Primbon, rezeki besar tidak boleh masuk ke lingkungan yang bocor. Tanda kedua adalah pernah mengalami kerugian besar atau pengkhianatan berat. Ini bisa berupa ditipu partner, usaha jatuh di detik terakhir, kehilangan uang yang terasa tidak adil. Primbon menyebut ini sebagai penutup siklus lama. Kerugian ini bukan untuk memiskinkan, tetapi untuk membersihkan jalur rezeki. Banyak Pahing justru mulai stabil setelah satu kerugian besar itu selesai. Seolah-olah ada sesuatu yang diputus dari masa lalu. Dan tanda ketiga yang paling jarang disadari, muncul rasa tidak betah hidup biasa-biasa saja. Bukan iri, bukan ambisi kosong, tapi ada dorongan batin yang berkata, hidupku seharusnya tidak berhenti di sini. Dorongan ini bukan suara nafsu. Primbon menyebutnya sebagai panggilan jalur hidup. Di fase ini, Pahing biasanya lebih selektif memilih pekerjaan, mulai berani menolak yang tidak sejalan, punya visi jangka panjang meski belum jelas caranya. Dan menariknya, di saat bersamaan, Pahing sering merasa lebih tenang dari sebelumnya, lebih yakin meski belum kaya, tidak mudah panik menghadapi masalah. Primbon menilai ketenangan ini sebagai tanda paling kuat. Karena orang yang belum siap menerima rezeki besar tidak akan tenang saat pintu mulai terbuka. Jika kamu Pahing dan mulai merasakan hidupmu makin sepi tapi lebih fokus, masa lalu yang berat seperti sudah ditutup, dan keyakinan aneh bahwa semuanya akan naik level, maka menurut Primbon, kamu sedang berdiri di depan gerbang. Belum masuk sepenuhnya, tapi sudah tidak di luar lagi. Dan di titik inilah, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, atau satu keputusan benar bisa mengubah seluruh arah hidup. Karena setelah gerbang ini, rezeki tidak lagi datang untuk menguji, tetapi untuk menguatkan siapa dirimu sebenarnya. Primbon Jawa Lama tidak hanya mencatat bagaimana rezeki datang. Ia juga tegas menjelaskan bagaimana rezeki bisa dicabut. Dan untuk Pahing, aturannya lebih ketat dibanding weton lain. Mengapa? Karena kekayaan Pahing bukan hadiah instan, melainkan hasil dari laku hidup panjang. Jika salah digunakan, alam tidak ragu menariknya kembali. Kesalahan fatal pertama adalah sombong setelah berhasil. Bukan sombong yang terlihat kasar, tetapi sombong halus. Merasa paling benar. Meremehkan orang yang masih berjuang. Lupa bagaimana rasanya berada di bawah. Primbon menulis dengan keras. Bando Pahing ora tahan marang gumede.
kekayaan Pahing tidak tahan pada kesombongan. Begitu rasa aku lebih muncul, rezeki mulai bocor pelan-pelan. Usaha tidak sekuat dulu, kepercayaan orang berkurang, keputusan mulai keliru. Kesalahan fatal kedua adalah memamerkan rezeki terlalu dini. Pahing sering lupa satu hal. Jalur rezekinya sepi tapi kuat. Ketika mulai dipamerkan, jalur itu menjadi ramai dan rawan. Primbon mengingatkan bahwa uang Pahing paling aman saat disimpan dalam kerja nyata, diputar dalam diam, dan dibicarakan sesedikit mungkin. Banyak Pahing jatuh bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu cepat ingin terlihat berhasil. Kesalahan fatal ketiga adalah mengkhianati orang yang pernah menolong. Ini yang paling berat. Primbon menempatkan Pahing sebagai weton yang rezekinya terikat pada etika batin. Sekali mengabaikan jasa orang, menutup mata pada bantuan lama, memutus silaturahmi karena status naik, atau memanfaatkan orang lalu ditinggal, maka rezeki akan kehilangan penjaganya. Bukan langsung habis, tapi arah hidup mulai kacau. Kesalahan fatal keempat adalah melawan intuisi sendiri demi uang cepat. Pahing diberi kelebihan berupa perasaan yang tajam. Saat intuisi berkata jangan, lalu dipaksa karena iming-iming besar, itulah awal keretakan. Primbon menyebut ini sebagai banda tanpa berkah. Uang ada, tapi membawa masalah. Dan kesalahan terakhir yang paling sering terjadi, melupakan fase miskin. Saat Pahing lupa dari mana ia berasal, ia kehilangan penyeimbang batinnya. Primbon menutup catatan ini dengan satu pesan sunyi. Pahing sing eling, banda bakal ngancani suwene urip. Pahing yang selalu ingat, kekayaan akan menemaninya sepanjang hidup. Karena pada akhirnya, kekayaan Pahing bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa lama ia bisa bertahan tanpa merusak diri sendiri. Jika kamu Pahing dan suatu hari hidupmu benar-benar naik, ingat satu hal sederhana. Diam saat naik, rendah hati saat sampai, dan berbagi tanpa banyak bicara. Itulah kunci agar apa yang sudah susah payah dibuka, tidak ditarik kembali oleh alam. Jika kamu menonton sampai titik ini, dan kamu lahir di weton Pahing, satu hal perlu kamu pahami dengan jujur. Hidupmu tidak pernah kebetulan. Tekanan yang kamu alami, fase miskin yang terasa terlalu lama, pengkhianatan yang datang dari orang terdekat, bahkan rasa sepi yang sering kamu rasakan, semuanya bukan kesalahan arah. Menurut Primbon Jawa Lama, itu adalah bagian dari desain hidup Pahing. Pahing tidak diciptakan untuk menjadi orang yang ramai di awal, tetapi menjadi pribadi yang kuat saat berada di puncak. Itulah sebabnya kamu diuji lebih lama. Itulah sebabnya kamu dipaksa belajar sabar, bahkan ketika tidak ada yang menghargai perjuanganmu. Dan jika hari ini hidupmu mulai terasa berbeda, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih yakin meski belum sepenuhnya sampai, maka besar kemungkinan kamu sudah berada di jalur yang benar. Ingat satu hal penting, kekayaan Pahing bukan tentang kecepatan, tetapi tentang ketepatan waktu. Datangnya bisa lambat, tapi ketika datang, ia tidak mudah runtuh. Sebelum kamu pergi dari video ini, saya ingin kamu melakukan 3 hal sederhana yang sering dianggap sepele, tapi punya makna kuat bagi weton Pahing. Tulis Pahing di kolom komentar, bukan untuk pamer, tapi sebagai pengakuan bahwa kamu menerima jalur hidupmu apa adanya. Bagikan video ini ke satu orang Pahing yang kamu kenal yang sedang berjuang dalam diam. Bisa jadi, video ini adalah penguat yang sedang ia butuhkan. Subscribe dan nyalakan notifikasi, karena pembahasan selanjutnya akan lebih dalam. Tentang arah rezeki, masa puncak usia Pahing, dan cara menjaga kekayaan agar tidak ditarik kembali. Dan ingat, tidak semua orang Pahing akan kaya. Tetapi setiap Pahing yang sabar, sadar, dan tidak melawan jalurnya, punya peluang hidup yang jauh lebih stabil dan bermakna. Tetap rendah hati, tetap diam saat naik, dan biarkan hasil yang berbicara. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.